Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hyundai Grand Avega GL tahun 2014 transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Santra dari Bekasi. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Namanya juga mobil bekas dipakai. Biasanya ada bodi lecet, kemudian harus ganti ban, harus ganti oli, kemudian mobilnya kotor banget, harus di salon. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi untuk pemesanan mobil di kami, untuk rapi-rapihnya itu kita bisa bantu. Jadi pastinya mobil ini nanti diserahkan kepada pemesan, pastinya akan ada perbedaan. Karena kita bereskan dulu PR-nya baru kita kirim kepada pemesan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik, hanya kondisi saat ini namanya juga mobil dipakai ya, ada lecet. Baret halus sih sebenarnya bisa hilang dipoles, kecuali luka tidak bisa dipoles. Overall tidak ada pecah parah. Fog lamp bagian kanan utuh. Chrome yang ada di grill ini juga kondisinya baik. Headlamp bagian kiri juga sama utuh. Fog lamp bagian kiri utuh. Bumper depan ini overall baret halus dan jamur. Jamur bisa hilang dipoles. Tapi yang luka tidak bisa dipoles ya. Ada beberapa sedikit yang luka. Tapi overall enak sekali dilihat. Dan untuk kap mesin ini juga kondisinya baik. Tidak ada pecah parah. Beberapa jamur bisa hilang dipoles. Sudah pernah dicat ulang juga sama untuk kap mesin. Kemudian untuk velg masih original 14 inci. Cat velgnya juga masih ori. Dan namanya mobil dipakai ya. Ada lecet di bagian samping-samping. Untuk pengecatan velg, satu velg itu 150.000. Bisa bagus lagi atau mau diganti warna putih juga bisa. Kemudian untuk kondisinya layak dipakai, tidak ada pecah, tidak ada retak. Untuk velgnya masih baik. Produksi ban di tahun 2019. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2019 sebenarnya masih bisa spare 1 tahun dipakai lah. Tapi ketebalan sudah di 4,56 mm. Jadi sudah tipis dan fisiknya sudah retak. Jadi saran saya ban depan kanan ini diganti. Harganya sekitar 700.000 satu ban. Kemudian untuk liner fender bagian kanan ini utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan tebal. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Untuk kampas rem layak sekali dipakai. Fender depan kanan sama, sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Jamur-jamur bisa hilang dipoles. Spion bagian kanan ini baret halus bisa hilang dipoles. Mikasen utuh. Dan untuk cat yang original ada di bagian pilar dan di bagian atap. Nilainya di bawah 100 mikron, itu masih original. Kondisinya tidak ada pecah, tidak ada penyok, hanya ada jamur bisa hilang dipoles. Antena utuh. Kemudian untuk ban belakang bagian kanan. Produksi di tahun 2022. Ketebalan masih baik di 7 kurang 6,87 mm. Masih layak sekali dipakai untuk ban belakang kanan. Produksi juga 2022. Velg sama masih original catnya. Kondisinya baik, tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan, beberapa ada yang masih banyak originalnya catnya. Ini 91,5 mikron masih original. Pintu belakang kanan juga sama, ada yang masih original 90,3 mikron. Yang sudah pernah dicat ulang pintu bagian driver, tapi nilainya yang pernah dicat ulang juga 175 mikron. Sama kap mesin, fender sama, ketebalan baik, tidak ada dempul tebal, jadi hanya pernah lecet kemudian dicat ulang. Kemudian kondisinya
paling di samping-samping pintu ini ya, sela-sela pintu. Untuk baret halus sih sebenarnya bisa hilang dipoles, tapi yang luka sedikit tidak bisa dipoles. Overall enak dilihat, tidak ada pecah parah. Untuk pilar-pilar juga semuanya utuh. Nah ini ya las titik pabrikannya. Jadi mobil ini jelas belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping karena semuanya utuh. Karet balon bagian pintu driver ini masih baik. Kemudian silar pintu juga utuh, karet pintunya juga masih utuh, dan untuk silar pintu belakang kanan juga utuh. Hanya karet balon ya bagian belakang kanan. Nah ini sobek. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, jika mau diganti harganya 250.000 lah sama pasang. Untuk semuanya pilar B juga pilar C semuanya utuh, tidak ada bekas tabrakan keras dari samping. Kemudian ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh, bagasi belakang ini catnya masih ori, jadi ada beberapa banyak yang masih original. Nah ini ya 87,9 mikron, emblem semuanya komplit. Kemudian stop lamp bagian kiri utuh, high mount stop lamp utuh, bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik, reflektor bagian belakang kanan utuh, belakang kiri utuh, sensor mundur ada 2 titik. Kemudian untuk bagian bumper belakang ini beberapa ada yang tidak bisa dipoles luka, tapi overall tidak ada pecah parah. Hitungannya jika mau dicat ulang juga per panel, per bumper, per pintu itu 500.000. Kemudian untuk bagian pegas hidrolik bagasi masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Kemudian partisi ini juga masih disimpan ya, biasanya hilang. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya, trim utuh kanan kiri, hanya beberapa kotor ya. Kotor bisa hilang di salon. Karpetnya juga masih original. Kemudian untuk ban serep posisinya di bawah sini. Di sini juga tidak ada korosi, tidak ada lecet parah. Untuk kotor bisa hilang nanti di salon. Kemudian untuk ban serepnya juga masih layak dipakai. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 6,05 mm, jadi masih layak dipakai untuk ban serep. Dongkrak, kunci roda, toolkit semuanya ada di sini. Nah ini ya. Kemudian untuk karet balon bagian bagasi belakang ini juga masih utuh. Dan ini untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras. Karena bagasi belakangnya juga catnya masih original, silarnya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2022 sama rata dengan bagian kanan, ketebalan 6 mm lebih. Jadi layak dipakai untuk ban belakang kanan kiri. Velg juga rata-rata hanya lecetnya di samping ya. Ini wajar, bekas membuka ban, kena congkelan. Ini bisa hilang jika ingin dicat ulang. Hitungannya tadi yang saya jelaskan, satu velg 150.000. Kemudian untuk kampas rem bagian belakang sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih bagus untuk bagian kampas rem. Kemudian fender belakang kiri sama sudah pernah dicat ulang beberapa. Pengecatan ulangnya baik. Kondisi saat ini jamur. Ini jamur bisa hilang dipoles, kecuali luka di selah pintu tidak bisa dipoles. Nah seperti ini tidak bisa dipoles karena luka. Kemudian fender depan kiri beberapa ada yang bisa dilewat. Kemudian spion bagian kiri mikasennya utuh. Dan untuk yang pernah dicat ulang juga rata-rata ketebalannya masih baik ya, tidak ada dempul tebal. Nah ini tebalan di 156 mikron, jadi hanya pernah dicat ulang satu kali saja, bekasnya ada lecet kemudian disiram. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2019. Sama dengan kanan, ketebalan sudah tipis 4 mm. Kemudian untuk fisiknya juga sudah retak. Jadi saya sarankan untuk diganti. Jadi harganya 700.000. Kemudian kali 2 itu 1,4 juta lah. Velg juga rata-rata hanya baret sedikit di samping-samping ya. Hitungannya jika ingin dicat ulang 150.000.
Satu velg pecah parah tidak ada, retak tidak ada, layak dipakai. Kampas rem juga kanan kiri bagian depan masih tebal, dan untuk liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Namanya juga mobil bekas dipakai ya. Ya pastinya seperti ini. Ada lecet di bumper, kemudian lagi di sela-sela pintu, penyok-penyok halus, lecet di velg. Saya hitung ada 5 panel. Jika mau diperbaiki total yang lecet-lecet di bumper, di sela pintu, penyok di pintu, kemudian di bagian velg, 2.500.000. Bisa beres semuanya, kita repaint. Di sini juga saya ada tim body repair. Jadi untuk bagian pengecetan bisa kita bantu. Kemudian poles sih perlu beberapa, ada jamur, kemudian baret halus. Namanya mobil putih kan biasanya nguning, hitam, itu bisa hilang di poles. Poles hitungannya nyalon mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi. Untuk jenis-jenis mobil kecil, city car atau hatchback, sekitar 500.000 lah untuk nyalon mobil jenis seperti ini. Kemudian mobil ini yang original catnya banyak. Pilar, kemudian di bagian atap, kemudian di bagian beberapa pintu, fender. Yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness. Ketebalan masih baik, hanya pernah disiram cat saja, tidak ada dempul tebal. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Mesinnya 1400 cc, 4 silinder, tenaganya 108 horsepower, torsinya 136 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk review tes rata-rata konsumsi bahan bakarnya dalam kota 12-13 km per liter, dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Pembakaran juga masih sempurna, tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mobilnya mesinnya bagus sekali. Kemudian radiator juga masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Ini packing dan seal di bagian engine, cover valve kering, tidak ada yang rembes sama sekali. Gearbox juga kering. Dan ini untuk bagian bawahnya kering, karter gearbox matic kering, silek rekas kering, karter mesin kering, silas roda kanan kiri kering. Belum ada yang minta waktunya diganti. Untuk packing dan sealnya, nah ini ya, masih kering banget. Kemudian untuk catatan penggantian oli berikutnya tidak ada mobil ini. Saat ini kilometernya 107.000. Hasil tes olinya sih masing-masing bagus di 45,9%, tapi tidak ada catatannya, jadi saya sarankan untuk diganti. Oli mesin berikut filter itu 400.000. Kemudian untuk oli transmisi otomatis juga tidak ada catatan, jadi saya sarankan untuk diganti. Ganti normal 600.000, jika mau di flashing ke bengkel resmi itu di 1,2 juta. Minyak rem juga sudah ada beberapa kadar air, jadi baiknya dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Kuras minyak rem 250.000. Kemudian aki menggunakan merek GS 55 ampere 12 volt. Dan untuk akinya juga lemah hasil tesnya. CCA 500 ya. Di atas ampere 50. Ini replace. Battery health-nya di 21%. Jadi saya sarankan untuk diganti juga. Untuk aki tuker tambah bisa sekitar 1,3 juta di soft and drive. Kemudian untuk sealer, kap mesin utuh seperti ini ya, warna putih itu seperti ini, nguning hitam. Ini bisa hilang nanti hitungannya di poles nyalon. Ruang mesin ini dibersihkan nanti pas waktu nyalon. Apron, cross member, bullhead semuanya utuh. Kemudian mobil ini kunci masih dapat 2. Remote juga masih ori. Remote-nya seperti ini. Remote-nya aktif, hanya bagian remote satunya baterainya kurang bagus sepertinya. Jadi harus dekat baru dia nyala. Ganti baterai remote saja nanti kita coba sekitar 25.000.
Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat, sedikit kotor bisa hilang di salon. Kaca film bagian driver ini kondisinya baik, power windownya, autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya utuh, power windownya aktif. Kaca film bagian belakang kondisinya baik, power windownya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, dan power windownya aktif. Electric mirror bagian kanan aktif, electric mirror bagian kiri sama berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini juga kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Joknya aslinya fabric dan saat ini disarung. Sarung joknya juga keadaannya baik. Bagian driver juga sarung joknya keadaannya baik. Originalnya juga ada di dalamnya. Ini hanya disarung. Saya akan buka sedikit ya. Nah, ini jok originalnya. Kemudian karpet lantainya juga masih original. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Tidak ada karat-karat di besi-besi di bawah jok. Kemudian di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir. Ini ya. Di sini juga kita bisa lihat mulai dari besi jok tidak ada karat, masih putih. Bagian besi di dashboard juga, fuse box juga tidak ada lumpur. Jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir. Soket OBD2 sudah terpasang. Kemudian ACC kontak sudah on. Dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas kelistrikannya mobil ini bagus. Dan ini untuk door trim bagian belakang kanan. Sama detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kotor sedikit bisa hilang di salon. Bagian kiri sama utuh. Plafon bagian baris kedua ini juga utuh. Lampu-lampu kabin juga semuanya aktif. Hand grip model retract semuanya utuh. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya, PKB-nya 1.900.000. Saat ini pajaknya bulan 11 2023. Platnya 2024. Sudah kita cek diblokir ya. Jadi harus dibalik nama jika ingin diperpanjang. Untuk cabut berkas juga kita bisa bantu. Paket kilat, paket cepat bisa. Paket kilat itu di 2,5 juta, paket yang standar itu 1,7. Karena harus dibalik nama baru bisa diperpanjang ya jika diblokir KTP-nya. Faktur juga semuanya masih disimpan. Keaslian surat-surat ini juga sudah kita cek semua. Nomor rangka dan mesin juga semuanya sesuai. Kemudian jok bagian belakang ini juga sama, disarung. Originalnya ada. Kondisi sarung joknya juga baik. Interiornya mobil ini utuh, hanya sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Kilometernya 107.000. Dan ini kondisi setirnya masih bagus sekali, tidak ada yang cacat, masih kenceng, masih kulit jeruk. Pedal rem dan gas ini juga tidak ada yang habis. Mobil ini lengkap sekali, ada buku servis, manual book masih pada disimpan, dan servis record. Dari tahun ke tahun ada historinya 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, terakhir 2023. Jadi yang namanya mobil servis rekor seperti ini jelas kilometernya itu pasti original karena dari tahun ke tahun ada historinya. 2016 tercatat kilometernya 40.000, 2019 tercatat kilometernya 78.000. Jadi untuk mengecek odometer original atau tidak itu, jika Anda ingin cari mobil yang benar-benar kilometernya original, carinya yang seperti ini, yang service record. Jika ada buku servisnya tapi tidak service record pun, itu tidak menjamin odometernya ori atau tidak. Jadi untuk mengeceknya paling dari ciri-ciri. Dan mobil ini jelas ada buku service recordnya, jadi jelas kilometernya original. Kemudian untuk catatan penggantian oli biasanya kan ngegantung di stick wiper ya. Dan ini tidak ada. Jadi tadi saran saya diganti semua, meskipun hasil tes olinya bagus ya.
tapi tidak ada catatan agar kedepannya pemesannya tahu ganti oli berikutnya itu kapan. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, airbag, EPS, tekanan oli, aki semuanya nyala. Ketika mesin belum hidup, saya akan nyalakan mesinnya. Nah ini ya agak berat karena memang akinya sudah lemah hasil tesnya. Jadi tadi saran saya diganti juga untuk aki. Karena mobil transmisi otomatis jika akinya tekor itu tidak bisa didorong ya. Jadi mending diganti akinya jika statusnya sudah lemah. Kelistrikan bagus ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal, dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua. No fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini juga tidak ada yang baret. Kaca filmnya juga baik. Wipernya juga aktif. Airnya hidup dan ngipasnya juga masih detail. Karet wipernya masih bagus. Bagian belakang juga sama. Masih detail, tidak ada suara. Airnya juga hidup. Ventilasi AC semuanya masih pada utuh. Tidak ada yang cacat. Bagian kiri juga sama utuh. Laci juga semuanya masih pada baik. Ventilasi AC bagian tengah juga utuh. Head unit sudah diganti, monitor aftermarket. Sepertinya 9 inci aktif. Untuk audio steering switchnya juga aktif. Kamera mundur juga aktif. Kemudian AC juga dingin. Ini saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari suhu 33,4 derajat Celcius ya. Kita akan tempel di sini. AC itu mulai dari 19 sampai di 26 derajat Celcius, itu termasuknya AC-nya masih dingin. Kita akan tunggu. Ini proses ya, karena turunnya pelan-pelan. Standar pengecekan AC seperti ini. Mobilnya berhenti. Kemudian alat ini ditempelkan di ventilasi AC. Jadi RPM 900 normal. Kita akan tunggu. Maaf ini ada head unit ya, jadi agak susah naronya. Ini sudah di 29,2 derajat Celcius. Pelan-pelan turun. Ini jika di bawah jalan sih cepat turunnya. Tapi standar pengecekan AC seperti ini. Pelan-pelan kita akan tunggu sampai di 26 derajat Celcius, itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 28. Ini sebenarnya sulitnya itu ada head unit, jadi memasangnya itu sulit. Nah ini ya sudah dapat di 27. Nah ini 26,7 derajat Celcius. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin. Kemudian di paling bawah sini ada socket lighter, ada power outlet 12 volt, dan ini tuas transmisi otomatisnya. Girate 4 speed konvensional, sudah ada shift clock untuk parkir paralel. Kemudian sudah ada Triptronic. Sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas, sudah kita test drive. Untuk transmisi otomatisnya masih normal. Parking brake juga masih pendek banget. Tandanya kampas rem bagian belakangnya masih bagus. Di sini ada 2 buah cup holders, ada tempat penyimpanan. Seat belt juga semuanya keadaannya fungsinya bagus. Hand grip semuanya keadaannya fungsinya bagus. Sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror, keadaannya baik. Lampu kabin semuanya aktif. Ada tempat kacamata, keadaannya fungsinya bagus. Spion tengah sudah dynex, keadaannya fungsinya bagus. Dan sun visor bagian driver ini dia ada card holder dan ada vanity mirror. Kondisinya baik. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Santra dari Bekasi. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih normal, masih senyap.
Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang kilometernya tinggi juga banyak, namanya juga mobil bekas dipakai, dan yang bekas banjir juga banyak. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Selama PR masih bisa saya bereskan, masih saya akan rekomendasikan kepada pemesan. Mobil ini pembelian di harga 104 juta. Pemesan sendiri yang langsung negosiasi kepada ownernya, kepada pemiliknya. Alhamdulillah deal di 104 juta. Jadi kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau cari informasi iklannya sendiri di OLX atau di marketplace Facebook bisa, kemudian kita yang akan turun ke lokasi inspeksi unitnya bisa, atau mobil ini infonya dari kami, pemesan yang langsung negosiasi kepada ownernya juga bisa. Jadi semuanya kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jadi pemesan juga tahu harganya, tahu perbaikannya habis berapa, tahu jasanya berapa. Mobil ini total detail ya yang saya jelaskan semua, mulai dari perbaikan bodi, kemudian lagi ganti oli, nyalon, dan lain-lain. Ganti ban, totalnya berikut dengan jasa 117.500.000. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Hyundai Avega tahun 2014 GL, untuk update harga saat ini dana aman 110 juta sampai 120 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Sudah pasti jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti harus ada spare untuk rapi-rapi unitnya. Contohnya ganti ban, perbaikan bodi, ganti oli. Biasanya 4-7 juta untuk spare dana rapi-rapinya. Sebenarnya tergantung pemesan, jika memang mau dilewat beberapa perbaikannya. Misalnya yang penting-penting dulu saja, ganti oli, nyalon, ganti ban. Untuk perbaikan bodi bisa dilewat, ya mungkin 115 juta juga sudah total berikut dengan jasa. Jadi semuanya ada rinciannya, kita tidak all in. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, silakan Anda follow Instagram saya di postingan terbaru, silakan Anda ditanya di situ, nanti kita akan balas di situ. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, nanti kita akan kirim format pesanannya. Detailnya silakan WhatsApp saja. Kemudian jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, mohon maaf karena memang kami balasnya bertahap. Kami slow respon, satu persatu. Pasti kita akan balas pesan Anda jika Anda sabar. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.